marifat ini yang akan ibaratnya mengenalkan dirinya dengan yang maha kuasa, maha pencipta yang ada di dalam diri setiap manusia. Karena kan sabdo balon ya, pamumung tanah Jawa. Jadi pamumung para bilang satria pining ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Alhamdulillah terpanggilnya bersama kami. Saya Bang Nah. Makin semakin lebar. Nah, tadi siang upload video tentang marifatnya Kiai, kedalaman marifat Kiai Semar yang didikan ya, Kiai Semar Badanaya. Nah, gimana itu cara mengajarkannya? Maksudnya Ya, mengajarkan metodenya Kiai Semar Badanaya. Metode pengajaran Kiai Semar Badanaya. Nah, itu ya betul. Ya kalau metode mah gitu kan, ya itu seperti biasa melalui kehidupan yang kita jalani sehari-hari, standar saja ya. Semisal apa yang kita dapatkan, misalkan nih contoh nih dalam pekerjaan, dalam rumah tangga itu kan Ya. itu tidak jauh yang harus kita pelajari gitu kan. Nah, sebelum saya ke metode pengajaran Kiai Semar gitu kan, lebih baik sebelumnya kita mengenal dulu siapa Kiai Semar tersebut kan. Ya, seperti itu betul. kan. Setahu saya Kiai Semar itu kalau dalam pewayangan beliau salah satu yang ditugaskan untuk mengurus bumi ini, mengurus alam atau bumi yang kita pijaki, yang kita pakai kehidupan sehari-hari ini di sini gitu. Ya. Kenapa dibilang kalau di Jawa sana kan sabdo balon ya, Pamumung tanah Jawa gitu ya. Nah, kalau Kiai Semar itu kan jadi pamumung para raja, para kesatria gitu kan. Nah, kenapa yang dimomongnya para raja atau para kesatria gitu kan? Nah, sementara di zaman ini tidak ada raja, tidak ada kesatria yang seperti di film-film lah gitu. Nah, ya. Tuh. Kalau ilmunya Kiai Semar yaitu ilmu filosofi. Jadi raja difilosofikan dalam kehidupan sekarang itu yaitu penguasa. Penguasa jangan jauh-jauh dulu, tapi lihat dulu dalam diri kita. Apa kita sudah bisa menguasai, merajai diri kita sendiri? Gitu.
Kan? Betul. Ketika kita bisa merajai diri kita sendiri, barulah kita merajai keluarga kita. Jangan dulu ke orang lain, keluarga kita dulu. Kalau yang kecil dulu ya. Iya. Udah bisa kita pimpin belum nih keluarga kita? Gitu. Gitu kan? Iya. Itu raja. Gitu. Nah, kalau untuk kesatrianya, kita kalau kesatria dalam diri kita itu yang sering dibilang satria piningit, itu kan? Kita tuh sudah ibaratnya menjalankan atau membantu sesama apa belum? Udah bisa ibaratnya membantu orang lain, membantu sesama tanpa ibaratnya embel-embel seperti minta bayaran, minta dibayar atau ingin dipuji orang. Iya. Udah bisa tanpa itu enggak gitu. Kalau udah bisa seperti itu, maksudnya tanpa membantu orang, tanpa inginkan sesuatu, tanpa embel-embel, itulah kesatria. Jadi lihat dulu diri sendiri, gitu. Kalau dalam peribahasanya mengenal jati diri, mengenal jati diri ketika seseorang sudah mengenal dirinya, gitu kan? Nah itu seseorang sudah menjadi raja bagi dirinya, sudah bisa menguasai, mengontrol dirinya, gitu. Nah itu yang dimomong oleh Kiai Semar. Gitu. Ketika kita sudah mulai mempelajari diri sendiri, sudah bisa kenal dengan dirinya, gitu kan? Nah, itu kan salah satu metode juga. Diawali dari dirinya sendiri sebelum ke luar. Ibaratnya kita benah diri, Koreksi diri. koreksi diri, benah diri sebelum kita ingin membenahi orang lain, ibaratnya gitu. Gitu. Jadi apa yang ditanyakan Mang In tadi tentang metode, sebenarnya metode pengajaran dari Kiai Semar itu simpel saja, hanya sekedar menjalankan kehidupan. Itu saja, gampang Mas. dari kehidupan itu akan banyak manfaatnya, akan banyak hasilnya. Seperti ini, kalau yang tadi saya bahas kan tentang marifat. Marifat nih kehidupan. Tirakat syariatnya apa? Marifat kan syariat, tirakat, hakikat, marifat, gitu kan? Nah, syariatnya apa? Ada dalam kehidupan. Tirakatnya apa? Ada dalam kehidupan. Hakikatnya apa? Kita bisa mencerna pengalaman kita dalam kehidupan kita, akan ketemu nih hakikatnya. Gitu. Iya. Nah, setelah tiga ini disatukan, akan ketemu yang namanya marifat. Marifat ini yang akan ibaratnya mengenalkan dirinya dengan yang maha kuasa, maha pencipta yang ada di dalam diri setiap manusia. Dan ketika yang diajarkan kedalaman tentang marifat itu, yang diajar ibaratnya yang ngomong oleh Kiai Semar, itu kan orangnya akan ibaratnya menerapkan Asmaul Husna atau sifat-sifat yang maha kuasa.
sifat yang maha kuasa sudah jelas diajarkan di sana. Tidak boleh riya. Betul kan? Betul. Kalau misalkan nih seseorang membantu seseorang tapi ingin ada nilai dari pandangan orang lain, nah itu kan riya. Ya, itu kan bukan salah satu sifat yang maha kuasa. Nah, Kan seperti itu kan larinya ke nafsu, ke ego. Itu adanya di setan atau iblis sifatnya, gitu kan. Nah, yang diajarkan Kiai Semar kepada yang dimomongnya itu yaitu membedakan mana setan, mana iblis, dan mana Tuhannya, gitu kan. Di situ akan ada dua ibaratnya persimpangan ketika mempelajari tentang keimanan. Jalan cagak. Jalan cagak. ya. Dalam metode pengajaran Kiai Semar itu, beliau tidak pernah mengajarkan ibaratnya begini. Ketika kita dalam kebingungan di satu persimpangan, kita mau jalur ini atau jalur ini, begitu. Beliau akan mengatakan seperti apa? Kamu mau pilih misalkan jalan A atau jalan B. Kita mau dipilih jalan A, mangga. Mau pilih jalan B, mangga. Itu karakter atau metode, salah satu metode pengajaran Kiai Semar. Tujuannya apa? Contoh misalkan nih, jalan A kebaikan, Ya. jalan B keburukan. Misalkan Contoh. Nah, ingin jalan A, ingin ke jalan B, Kiai Semar itu tidak akan melarangnya mau jalan baik atau jalan buruk yang dimomongnya mau ditempuh. Tujuannya supaya apa? Dapat hikmah, dapat pengalaman dalam perjalanannya tersebut, agar kita bisa tahu mana benar, mana salah. Nah, disitulah yang diajarkan Kiai Semar tentang pajajaran, tentang yin dan yang. Mandala Putra, Mandala Putri. Betul. Itu metode pengajaran Kiai Semar. Tidak ada larangan baginya. Mana-mana wae Iya. Dalam kehidupan, apalagi seorang muslim, gitu kan? Ya. Muslim paling utama, paling pertama kita muslim itu syahadat. Sementara yin dan yang, Mandala Putra, Mandala Putri atau pajajaran itu ada dalam syahadat. Gitu. Ketika beliau memberi pembelajaran tentang sesuatu, kita tuh hanya seolah-olah sedang bermain dalam arti ibaratnya kalau dalam bahasa Sunda mah tata rucingan. Tata rucingan. sekedar beliau memberikan pertanyaan pada saya, pada orang yang di ngomongnya, gitu kan? Memberikan pertanyaan untuk bisa menjawab pertanyaan beliau tersebut melalui apa? Melalui kehidupan yang kita jalani. Jawaban dari pertanyaan itu akan kita alami dalam kehidupan.
gitu. Nah, tujuannya kenapa diajarkan seperti itu? Yang kita dapat apa? Gitu kan? Nah, yang kita dapat itu yang saya bilang tadi, bahwa ilmu Kiai Semar itu filosofi. Tata Rucingan itu filosofi. Agar kita tahu hal yang ibaratnya sesuatu yang tidak terlihat dan tidak terasa. Gitu. Yang tidak terlihat dan tidak terasa itu akan kita ketahui seiring perjalanan kehidupan kita. hanya sekedar tata rucingan. Cuma tata rucingan tapi luas. Nah, sementara kalau ilmu filosofi kan itu ilmunya ibaratnya yang maha kuasa, yang dibilang lautan jadi tintanya tidak akan pernah habis. Ilmunya yang maha kuasa itu gitu. Agar kita bisa membaca nih yang tidak terlihat dan tidak terasa. Yang tidak terlihat dan tidak terasa itu apa? Mungkin yang tidak terpikirkan orang lain. Yang tidak terlihat itu apa? Yang tidak dirasakan atau secara kasar oleh orang lain. Contoh seperti apa? Gitu kan? Ya. Udah saya contohin di video tadi. Nah, Tentang balik lagi orang sembahyang, sholat. Nah, Dalam muslim ya, iya. banyak ustadz yang menerangkan ketika tausiah mengajak umat sembahyang di masjid, sholat di masjid agar mendapatkan pahala 70 kali lipat. Itu kan mungkin yang belum kepikiran, yang tidak terlihat dan tidak terasa, itu kan Ya. akan tergoda dengan pahala tersebut 7 kali lipat. Karena apa? Iya betul. Daripada di rumah mending di masjid. Jadi kan karena apa? Kalau kita belajar dari ilmu filosofi, ilmu hakikat, bahwa yang maha kuasa itu menilai manusia itu dari segi apa? Bukankah ketika kita meninggal yang dinilai apa? Ibadah sama amal soleh. Itu kan. Satu lagi apa mah yang dinilai? Keburukannya. Kalau yang dinilai ibadah sama amalnya, terus keburukannya dilupakan. Aduh. Terus saya Rancu. KBG dinilai. Bener. Nah terus dalam ibadah tadi, ibadah itu kan banyak jenisnya, bukan hanya sholat saja. Terus bab sholat juga, kalau misalkan saya terangin, bukan sholat yang ibarat disebut 5 waktu, Ya. tapi sholat yang ibaratnya, sholat itu bentuknya apa? Ibadah, gitu kan? Kita membantu orang, apa namanya? Ibadah. Itu sholat bukan? Sholat. Karena ibadah. Nah. Jadi intinya apa? Ketika kita sembahyang atau sholat, bukan karena pahalanya. Kita tuh harus sholat karena Allahnya, bukan karena pahalanya. Allah itu tidak butuh pahala. Pahala itu untuk kita, gitu, bukan untuk Allah. Tapi kalau kita sholat, kita sembahyang karena Allah, itu lebih dari sekedar pahala. Gitu.
Jadi kalau menurut saya, berhati-hatilah ketika kita menerapkan sesuatu, apalagi tentang sifatnya ibadah. Lebih baik kalau belum ibaratnya terlalu jauh, jangan sampai umat yang ibaratnya belum terbuka pemikirannya malah tujuan sembahyangnya itu karena pahala. Jangan sampai menggiringkan ke sana gitu. Karena kebanyakan para ustadz yang seperti itu. Itu mah. Ya. Nah, marifatkan seperti itu disebut biasa tapi luar biasa, disebut luar biasa tapi hal yang biasa, gitu kan. Kenapa banyak orang yang bilang orang yang sudah marifat kebanyakan tidak sholat, katanya banyak yang tidak sholat. Kebanyakan ya. Yaitu karena orang yang bilang seorang yang marifat itu tidak sholat karena orang itu memandangnya sholat itu yang 5 waktu. Nah, itu harusnya Dipandang betul. bukan yang luas tentang sholat tersebut, gitu. Jadi bab ini tentang ilmu yang diajarkan marifat yang diajarkan oleh Kiai Semar sangat luar biasa, dan metode pengajarannya pun bisa dibilang mudah tapi susah. Gampang. Seperti gampang tapi susah gitu. Metode pengajaran gampang itu seperti apa? Kita tidak harus ibaratnya puasa putih, Nah, gitu kan? iya. Tidak harus zikiran semalaman. Waduh. Tidak harus ibaratnya gula-guling kali. Tunggu dulu kan. Hanya cukup menjalani kehidupan, dan pelajari kehidupan tersebut. Hanya itu saja. Itu kan gampang, tapi ketika menjalankan susah. Nih, dari kehidupan tersebut kita akan dapat puasanya, gitu kan? Akan dapat ibaratnya pengetahuan tentang yang maha kuasanya. Banyak petunjuknya dari perjalanan kehidupan kita, hanya sekedar itu. Dalam kehidupannya itu harus menggunakan, kalau dalam senjatanya Satrio Piningit, Trisula Weda. Nah, ketika menjalani kehidupan itu harus memakai Trisula Weda, harus membawa Trisula Weda. Makanya kan disebutkan di situnya Satrio Piningit membawa Trisula Weda, bukan senjata yang dibawa-bawa begitu. Tapi berbentuk, kalau dalam Islam ikhlas, pasrah, ridho. Nah, itu Trisula Weda. Tiga itu. Jalani kehidupan dengan rasa tersebut. Itulah Trisula Weda. Karena yang dibutuhkan yang maha kuasa itu ikhlas. Untuk mendapatkan ikhlas ini harus pasrah dan ridho. Menjalani kehidupan Itu. Gampang kan? susah. Nah, dicari. Iya, betul. Makanya di sini kita harus ngopi dulu. Ngopi dulu. Biar. Nah, seperti itu, Mang. Jadi metode pembelajarannya itu gampang-gampang susah. Tuh, hanya sekedar kata ucingan. Kata ucingan. Tapi
Kaliku mana aja? Kalikunya harus cari. Kita dapat jawaban dari pertanyaan tersebut melalui kehidupan kita pribadi. Iya. Nah, seperti itu man. Aduh. Cukup, alhamdulillah. Ya, Sekian. Alhamdulillah. Barusan penjelasan dari Mangna. mudah-mudahan bisa dicerna. Cerna ya. Diambil positifnya Diambil saja. positifnya aja. Jangan diambil emosi. Oh jangan. Yang diambil apa? Ibaratnya apa yang saya sampaikan tuh jangan sampai bisa memancing emosi. Nah, Mungkin ketika kita emosi dengan apa yang saya sampaikan, yang emosi tersebut mungkin belum sampai ke sana. betul. Yaitu tentang tidak terlihat dan tidak terasa, belum sampai ke sana. Tapi suatu saat akan mengalaminya juga. Ya. Ya. Alhamdulillah dari penjelasan dari Magnan tentang marifat pelajaran marifat Kiai Semangat Badana ya. Sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat. Amin. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.